Shalom saudara, kali ini kita masuk kepada berita Injil bagian keempat. Saya akan mulai pada Matius pasal 8, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, jadi saudara, di dalam tradisi bangsa Yahudi, orang yang sakit kusta kalau sudah tahir, itu ada aturannya saudara untuk bisa dinyatakan menjadi tahir. Kita bisa baca aturan itu di dalam Imamat. Kalau tidak salah Imamat pasal 14. Nanti saudara bisa cek sendiri dalam Imamat. Di situ ada aturan-aturan, ada persembahan-persembahan yang harus dipersembahkan untuk menjadi bukti bahwa orang yang sakit kusta sudah tahir. Ayat 5 sampai ayat 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sebelum kita lanjut, saudara, saya akan jelaskan dulu ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman di situ dari kata pistin, asal kata pistis, yang berarti kesetiaan, kepercayaan atau keyakinan. Jadi, mengapa Yesus mengatakan bahwa iman perwira ini sangat besar, sehingga bahkan Yesus tidak pernah menjumpai iman sebesar itu di antara orang Israel? Kalau kita perhatikan kisahnya di atas, saudara, ada dua hal yang dimiliki perwira ini yang membuat dia seolah-olah memiliki iman yang sempurna. Karena iman berarti keyakinan, kesetiaan, atau kepercayaan. Dua hal ini dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini, di mana dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini sebuah keyakinan yang luar biasa. Dia merasa tidak perlu Tuhan datang untuk menjamah, mendoakan, dan sebagainya. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambanya pasti sembuh. Ini sebuah keyakinan yang sangat besar. Kemudian tentang kesetiaan, perwira ini memberikan contoh kepada Yesus. Dia adalah seorang bawahan, saudara. Nah, karena dia juga seorang bawahan, maka dia memberi contoh, "Saya juga punya bawahan.
Nah, kalau saya berkata kepada bawahanku, pergi lakukan ini, pergi lakukan itu, dan yang sebagainya, maka bawahanku akan taat. Jadi dia sedang menceritakan bahwa posisinya dia juga adalah seorang bawahan. Maka otomatis, jika atasannya berkata kepada dia pergi, maka dia pasti pergi. Nah, dia merasa bahwa takutnya kalau Yesus datang ke rumahnya, kemudian tiba-tiba dia diperintahkan untuk pergi, dia akan meninggalkan Yesus. Mau tidak mau, karena itu adalah tugas atau kewajibannya. Disitulah Yesus melihat betapa setianya orang ini. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya tidak menjumpai iman sebesar ini. Artinya komplit itu, sesempurna itu, di mana dia bukan hanya sekedar yakin, tetapi dia menunjukkan sifat atau karakter yang setia. Barang siapa setia kepada orang lain, barang siapa setia kepada atasan, otomatis dia akan setia kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu karakter. Karakter itu tidak bisa dipalsukan, karakter itu tidak bisa diubah begitu saja. Artinya seolah-olah orang bisa berpura-pura untuk setia, itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Karakter itu pasti akan menjadi kebiasaan setiap hari. Jadi orang yang memiliki karakter setia dalam kehidupannya, maka otomatis dia akan setia kepada Tuhan. Makanya ada firman berkata, jikalau seorang tidak mengasihi saudaranya, tidak mungkin dia mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Jika orang-orang yang dilihatnya saja tidak dikasihi, apalagi Tuhan yang tidak bisa dilihat. Sama dengan ini, saudara. Jika seseorang bisa setia terhadap atasan, maka otomatis dia pasti akan setia kepada Tuhan. Saya lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 14 sampai 17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi mujizat yang dilakukan Yesus itu bukan tanpa alasan, saudara. Dia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apa yang menjadi dampak dosa orang-orang pada saat itu ditanggung Yesus. Itulah sebabnya kenapa orang-orang, misalnya orang-orang yang sakit karena kesalahannya sendiri, orang-orang yang kena kusta, orang-orang yang kerasukan setan karena dosa dan yang sebagainya, itu Yesus bisa lepaskan karena Yesus mau menanggung itu semua. Penderitaan-penderitaan karena dosa itu akan Yesus tanggung. Itu sebabnya orang-orang yang akan ditebus oleh Yesus semua itu ditahirkan, saudara. Jadi itu tujuan dari mujizat Yesus. Jangan sampai saudara berpikir bahwa Yesus sekedar melakukan mujizat supaya orang tahu dia itu adalah Tuhan. Bukan. Itu adalah misi utamanya, menanggung dosa umat manusia. Dan dia membuktikan bahwa dia menanggung dosa umat manusia. Dia siap menderita dan mati untuk kita. Dan apa bukti bahwa dia menebus manusia? Pada saat itu, semua dampak-dampak dosa dia bereskan, saudara. Jadi sama di dalam pelayanan. Sebenarnya karunia mujizat itu punya peranan atau punya punya tujuan yang sangat mulia, sangat penting. Tapi bukan sesuatu yang hanya untuk membuat orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Sebenarnya tujuan atau inti dari mujizat itu bukan itu. Mujizat itu punya tujuan penting. Bukan untuk menyatakan kuasa Tuhan saja. Itu justru nomor 2 bagi saya, saudara. Tapi yang paling utama sebenarnya dari mujizat, kalau kita lihat di sini, ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Kemudian ayat selanjutnya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Jadi kenapa ibu mertua Petrus harus disembuhkan? Pertama, dia harus melayani Tuhan pada saat itu. Kenapa dia harus melayani Tuhan? Karena Tuhan punya misi yang berat. Di malam itu banyak sekali orang yang datang. Jadi itu tujuan mujizat. Mujizat itu selalu punya tujuan. Supaya orang-orang bisa menggenapi apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saudara kalau sudah mengalami mujizat,
Itu berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara yang harus saudara pahami. Jangan sampai saudara sudah mengalami mujizat, saudara lupa. Saudara hanya mengucap syukur karena sudah mengalami mujizat. Itu kurang tepat, saudara. Ingat, Tuhan melakukan mujizat karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Karena jika mujizat itu tidak dilakukan kepada kita, kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Itu tujuan mujizat, saudara. Selanjutnya, hal mengikut Yesus ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ya, ini sesuatu yang sangat menarik. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mungkin ahli Taurat ini merasa bahwa mengikut Yesus itu mudah. Hanya sehari 2 hari pergi, kemudian bisa pulang kembali kepada keluarga, ke rumahnya. Dia pikir segampang itu. Itu sebabnya Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tidak ada tempat untuk Yesus untuk benar-benar menetap, saudara. Karena dia harus keliling. Dia harus terus berjalan sepanjang hidupnya, sepanjang misinya selama 3,5 tahun lebih. Tidak ada tempat untuk menetap. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku, dia tidak layak menjadi muridku. Pengikut Yesus harus siap melepaskan segala sesuatu, termasuk keluarga. Dan tidak ada tempat untuk benar-benar menetap. Karena yang namanya penginjilan, memberitakan Injil, memang harus kemana-mana. Jadi tidak bisa punya rumah untuk benar-benar mau menetap di situ, tidak bisa, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata seperti itu. Binatang pun punya tempat untuk menetap, tapi Yesus berkata anak manusia tidak punya tempat untuk menetap. Karena dia harus terus berjalan melakukan kehendak Bapa di surga sampai misinya selesai. Ayat selanjutnya, ayat 23 sampai 27, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Selanjutnya ayat 28 sampai 34. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka.
Jadi untuk berita Injil bagian 4, saya cukup membacakan dan sedikit membahas hal-hal yang perlu dibahas pada pasal 8, pasal 9 dan berikutnya akan saya sampaikan pada bagian-bagian selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua, terutama orang-orang yang mungkin mengalami halangan atau hambatan untuk bisa mendengarkan Injil. Kiranya melalui channel ini mereka semua akan diberkati dan mereka semua bisa mendengarkan Injil dan mengerti Injil meskipun yang saya bahas hanya secara sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.